Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultani dengan NIM 1863091 dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana proses isolasi dan karakterisasi parsial enzim selulase dari isolat bakteri OS16 yang mana berasal dari sampel Padang Pasir Tengger Bromo Malang. Dosen pengampu dari mata kuliah enzimologi ini adalah Bu Deva Krishna Kadareni, MSI. Materi pembahasan yang akan disampaikan pada presentasi kali ini yaitu meliputi pendahuluan, metode penelitian, isolasi enzim selulase OS16, karakterisasi ekstrak kasar enzim selulase OS16, dan pemurnian enzim selulase OS16. Pendahuluan. Produksi selulase komersial itu umumnya menggunakan fungi atau bakteri yang telah diisolasi, yang mana fungi dan bakteri itu merupakan suatu mikroorganisme. Mikroorganisme dapat diisolasi dari mana saja, termasuk dari Padang Pasir Tengger Bromo Malang. Padang pasir ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik, yang mana aktivitas ini merupakan atau menciptakan suatu kondisi yang sangat ekstrim bagi makhluk hidup, termasuk mikroorganisme sekalian. Tujuan dari penelitian ini yang berdasarkan dari jurnal yang kita kutip yaitu bertujuan untuk mendapatkan isolat bakteri selulitik yang merupakan bakteri yang bisa menghasilkan enzim selulosa yang berasal dari sampel Padang Pasir Tengger Bromo yang mampu bertahan pada kondisi ekstrim. Adapun rancangan penelitian yaitu dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bisa kita analisis dengan menggunakan morfologi dan juga perbedaan warna yang dihasilkan. Hasil penelitian ini akan dapat dipaparkan berdasarkan tahapan penelitian yang dilakukan. Hasil pengujian aktivitas enzim selulase ini dipaparkan secara kuantitatif. Terdapat 3 tahapan penting dalam proses isolasi enzim selulase, yaitu ada proses isolasi, ada proses purifikasi atau pemurnian, yang kemudian ada proses karakterisasi. Selanjutnya yaitu ada bahan-bahan dan juga alat-alat yang kita gunakan dalam proses isolasi enzim selulase. Itu ada sampel tanah yang mengandung mikroorganisme yang diharapkan dapat merupakan bakteri selulitik yang dapat menghasilkan enzim selulase. Langsung saja kita ke tahap penelitian, yaitu ada tahap-tahap penting yang kita analisis di jurnal ini, yaitu 1. Tahap isolasi bakteri selulitik, kemudian karakterisasi bakteri OS16, isolasi enzim selulase, kemudian karakterisasi enzim selulase, dan pemurnian enzim OS16. Langsung saja kita menuju ke proses isolasi bakteri selulitik. Pada penelitian ini dimulai dengan pengambilan sampel pasir yang berada di sekitar Gunung Bromo Tengger Malang. Pengambilan sampel ini dilakukan pada 3 tempat yang berbeda, yaitu ada di ekosistem pepohonan, ada di ekosistem savana, dan juga ada ekosistem rumput gajah. Selanjutnya, sampel yang telah kita ambil itu kemudian kita diberi pengkayaan, yaitu suatu penambahan media selektif yang mengandung CMC 1%, magnesium sulfat, kalium nitrat, ada juga kalium difosfat, ada juga besi sulfat, kalsium klorida, ekstrak hamir, agar-agar bakto, dan juga glukosa. Proses pengkayaan ini dilakukan dengan menginkubasi sampel itu selama 72 jam dalam shaker bath dengan suhu 55 derajat Celcius, yang mana suhu ini merupakan suhu minimum pertumbuhan bakteri termofilik atau bakteri yang dapat menghasilkan suatu enzim. Setelah 72 jam bakteri tersebut diisolasi dengan menggunakan metode street flat pada media selektif yang mengandung CMC 1%, akan dihasilkan
bakteri itu sebanyak 12 isolat bakteri. Wow, banyak sekali ya. Jadi 12 isolat bakteri tersebut itu memiliki morfologi dan juga ukuran koloni yang berbeda-beda. Nah, di sini ada purifikasi bakteri selulitik yang dihasilkan, yaitu 12 isolat bakteri tadi itu dimurnikan dengan strict plate pada media CMC. Kemudian diinkubasi selama 72 jam pada suhu 55 derajat Celcius dan ditambahkan kongoret 1% dan NaCl itu selama 15 menit. Kemudian kita mengamati zona bening yang terbentuk dan juga zona orange muda yang terbentuk setelah kita tambahkan dengan kongoret 1%. Nah, zona bening dari 12 isolat tersebut itu kita bisa ukur indeks selulitiknya, yang mana indeks selulitik ini dihitung dari perbandingan diameter zona bening yang terbentuk dan juga dengan diameter koloni isolat enzim yang telah diisolasi. Adapun hasil dari isolasi enzim tersebut itu bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini terdapat 16 isolat enzim yang berhasil diisolasi, yaitu ada OS16, ada OS1 dan juga seterusnya sampai OS332. Yang mana ukuran koloninya itu bisa dilihat bahwa ukuran koloni tersebut berbeda-beda, bahkan tidak ada yang sama. Dan juga ada ukuran zona bening dan juga indeks selulitik. Nah, berdasarkan tabel tersebut kita bisa menyimpulkan, dan berdasarkan dari perhitungan juga kita juga bisa menyimpulkan bahwa didapat bakteri yang diisolasi dari pepohonan, yaitu bakteri OS16 itu memiliki aktivitas paling tinggi, aktivitas enzim paling tinggi, yang kemudian diikuti dengan isolat bakteri OS16 yang berasal dari rumput gajah dan juga isolat bakteri dari savana, yang mana isolat bakteri savana itu memiliki aktivitas yang paling rendah. Selanjutnya kita menuju ke karakterisasi bakteri OS16, karena yang kita sudah proses isolasi kemudian kita karakterisasi. Nah, di sini dalam karakterisasi bakteri OS16 ini kita melihat, yaitu berdasarkan pengamatan, itu berdasarkan morfologi dan ciri-ciri bakteri dari isolat 16. Di sini dihasilkan bahwa bentuk koloni dari bakteri OS16 itu berbentuk bulat dengan tepian halus dan warna koloni putih dengan bagian tengah dan pinggir itu agak menebal dan bersifat gram positif. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri gram positif? Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas bahwa hasil pewarnaan dari kongoret tadi kita bisa menyimpulkan bahwa hasil pewarnaan tersebut merupakan salah satu uji kualitatif dalam isolasi bakteri selulitik ini, yang mana pada pewarnaan tadi dihasilkan warna putih, yang mana merupakan ciri-ciri atau ciri khas dari bakteri gram positif. Nah, di sini juga ada katalase positif. Apa sih katalase positif ini? Tujuannya untuk apa? Jadi uji katalase ini menunjukkan bahwa bakteri OS16 ini merupakan bakteri katalase positif, sehingga dimungkinkan bakteri tersebut merupakan bakteri aerob atau anaerob fakultatif yang mampu membentuk endospora. Dan endospora ini merupakan suatu bentuk perlindungan bakteri terhadap kondisi lingkungan yang panas, dingin, dan kering atau yang tinggi bahan kimia. Jadi ini merupakan suatu kemampuan dari isolat enzim OS16 ini untuk mempertahankan dirinya atau menyesuaikan kondisi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi lapisan dari endospora ini di dalam bakteri OS16 ini meliputi ada sel membran, peptidoglikan, keratin, dan bagian paling luar ini disebut dengan exosporium yang menghasilkan endospora asbacillus Bacillus endospora adalah Bacillus aerob dan Clostridium. Selanjutnya kita menuju ke isolasi enzim selulose. Nah, setelah kita berhasil mengisolasi bakterinya, selanjutnya kita mengisolasi
enzim yang dihasilkan oleh bakteri tersebut, yaitu kan tadi bakterinya selulitik, berarti enzim yang dihasilkan itu adalah enzim selulase. Nah, di sini kita perlu memperhatikan bahwa sebelum mengidentifikasi atau mengisolasi enzim selulase, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu waktu produksi yang paling maksimal bakteri tersebut menghasilkan enzim selulase itu pada waktu atau pada rentan waktu yang keberapa gitu. Caranya gimana? Yaitu kita membuat suatu kurva pertumbuhan isolat. Nah, pembuatan kurva ini dilakukan dengan mengukur pertumbuhan isolat itu setiap 30 menit selama 2 jam, yang kemudian dilanjutkan dengan setiap 2 jam sekali. Untuk mengukur aktivitas pertumbuhan isolat bakteri ini dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer, yaitu dengan menggunakan panjang gelombang 540 nanometer dan juga panjang gelombang 570 nanometer untuk mengukur aktivitas enzim selulase tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat kurva pertumbuhan isolat dan aktivitas enzim yang dihasilkan, yang mana pada bagian kiri itu sel mikroba dan juga bagian bawah itu merupakan variasi waktu, dan bagian kanan itu merupakan aktivitas yang dihasilkan dari pengaruh waktu tersebut. Nah, di sini menunjukkan dari kurva tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan sel dan aktivitas enzim isolat OS16 itu berbanding lurus, yang mana pada jam ke-0 yaitu jam awal hingga jam ke-4 itu merupakan fase lag di mana bakteri masih melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang baru, yang kemudian pertumbuhan bakteri itu mulai nampak atau mulai terlihat perubahan yang signifikan itu mulai pada menit atau pada jam ke-4 hingga jam ke-24. Dan tahapan tersebut itu disebut dengan fase log, di mana bakteri mulai mereplikasi DNA dan kemudian sel mulai berkembang. Kemudian setelah jam ke-24 itu pengukuran OD absorbansi sel bakteri maupun aktivitas enzim itu menunjukkan penurunan keseluruhan. Karena apa penurunan ini terjadi? Jadi penurunan ini terjadi karena sumber nutrisi untuk pertumbuhan sel itu telah habis dan mikroba itu memasuki tahap kematian atau biasa dengan fase kematian. Nah, jadi dalam grafik tersebut itu tidak menampakkan fase stasioner pada kurva pertumbuhan. Yang dimungkinkan itu adanya metabolit sekunder yang berupa enzim protease yang menyebabkan sel bakteri lisis dan terdegradasi enzim selulase. Nah, produksi enzim yang merupakan metabolit primer ini terjadi perubahan sel sehingga akhir fase logaritmik atau fase awal stasioner. Berdasarkan data nilai penelitian, maka produksi isolat OS16 ini dilakukan hingga jam ke-24. Jadi pada jam ke-24 ini enzim itu memiliki aktivitas enzim yang paling tinggi. Bakteri itu memiliki aktivitas yang paling tinggi pada jam ke-24. Kemudian setelah kita mengetahuinya, kita bisa memisahkan bakteri tersebut dari enzim. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara sentrifugasi dingin pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit dengan kecepatan 10.000 rpm. Nah, sentrifugasi ini nantinya akan menghasilkan dua keadaan atau dua kondisi yang berbeda, yaitu ada endapan dan juga ada filtrat. Filtrat ini merupakan supernatan, yang kemudian aktivitas enzim ini dapat diukur dengan metode 3,5 reagent DNS pada pH 7 dengan suhu 55 derajat Celcius dan diinkubasi selama 30 menit. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengisolasi enzim selulase, selanjutnya kita mengkarakterisasi ekstrak enzim selulase tersebut, yang mana salah satu karakterisasi yang dilakukan yaitu karakterisasi suhu. Proses peningkatan suhu itu dapat menyebabkan suatu perubahan energi potensial kimia, yang mana energi potensial yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan rusaknya ikatan yang membentuk struktur 3 dimensi enzim, dan juga menyebabkan enzim tersebut akan terdenaturasi, sehingga enzim itu akan mengalami kerusakan dan bahkan ternonaktifkan dan tidak aktif lagi. Nah, di sini kita juga bisa melihat pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim, di mana enzim selulase dari isolat OS16 itu memiliki aktivitas enzim tertinggi itu pada suhu 85 derajat Celcius, atau suhu optimalnya itu yaitu
85 derajat Celcius yang memiliki aktivitas sebesar 0,194 U per mikroliter. Sedangkan pada suhu 45 sampai 75 derajat Celcius itu memiliki aktivitas enzim yang belum optimal. Meskipun pada suhu 45 sampai 75 derajat Celcius tersebut aktivitas enzim itu mengalami kenaikan. Sedangkan setelah suhu optimal atau lebih dari suhu optimal, yaitu lebih dari suhu 85 derajat Celcius, enzim itu akan mengalami penurunan aktivitas. Karena kan apa? Yaitu karena enzim tersebut mengalami denaturasi atau terhambat aktivitasnya karena mengalami kerusakan. Nah, selain karakterisasi suhu, dalam jurnal tersebut juga melakukan karakterisasi pH, yaitu dengan menentukan pH optimal di mana enzim itu akan mengalami perubahan ionisasi gugus ionik pada sisi aktif yang menyebabkan sisi aktif itu menjadi lebih efektif dan berikatan dengan substrat. Sedangkan jika itu pH-nya itu tidak sesuai dengan karakteristik enzim, maka enzim tersebut akan mengalami perubahan bentuk yang dapat menyebabkan enzim tersebut akan mengalami penurunan fungsi yang bahkan tidak bisa digunakan lagi atau mengalami kerusakan. Jadi karakterisasi pH ini dilakukan dengan cara inkubasi pada suhu optimal, yang mana suhu optimalnya itu telah diketahui pada karakterisasi suhu sebelumnya, yaitu 85 derajat Celcius. Dengan variasi pH yaitu setiap kelipatan 0,5 dari pH 4 sampai pH 9. Adapun kurva atau pengaruh pH terhadap aktivitas enzim itu ditunjukkan pada kurva berikut, yaitu pada penelitian ini dihasilkan pada pH 8 itu mengalami penurunan aktivitas enzim, dan pada pH 8 juga ini merupakan fase optimum enzim itu mengalami perubahan ionisasi gugus ionik pada sisi aktif yang menyebabkan sisi aktif itu menjadi lebih efektif dalam berikatan dengan substrat. Jadi pada pH 8 itu merupakan pH yang paling optimum untuk enzim bekerja. Sedangkan pada pH di bawah atau di atas 8 itu keadaan ionisasi asam imo dalam enzim selulase isolat itu akan berubah, sehingga ikatan ionik yang membentuk struktur 3 dimensi dari enzim itu juga dapat berubah, yang mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif. Selain itu, perubahan pH ini tidak hanya mempengaruhi bentuk enzim, tetapi ini juga mempengaruhi atau juga dapat mengubah bentuk atau sifat muatan substrat. Nah, jadi keuntungan pada proses pretreatment lignin yaitu pada pH optimum yaitu pH 8 itu dilakukan dengan penambahan NaOH sebanyak 5% sehingga memberikan kondisi basa. Dan selanjutnya kita menuju ke proses pemurnian secara sederhana, yaitu dari pemurnian enzim OS16. Nah, di sini pemurnian sederhana itu dilakukan dengan menggunakan metode pengendapan amonium sulfat yaitu NH3SO4. NH3 dua kali ya kalau nggak salah, NH3 dua kali SO4. Nah, jadi ekstrak kasar yang didapatkan dari sentrifugasi, kan tadi di dalam sentrifugasi itu dihasilkan dua, yaitu ada filtrat dan juga endapan. Jadi yang endapan yang dihasilkan itu pada fraksi amonium sulfat itu konsentrasinya divariasikan menjadi 60%, 70% dan juga 80% dengan suhu dingin yaitu sekitar 4 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya denaturasi protein yang akan mengakibatkan enzim atau protein itu akan mengalami kerusakan. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas spesifik enzim ON16 pada beberapa fraksi, yaitu 3 fraksi tadi, itu mengalami aktivitas spesifik paling tinggi itu terdapat pada fraksi 70% dengan aktivitas tertinggi itu yaitu 0,154 U per miligram yang dilanjutkan dengan proses dialisis, yang mana proses dialisis ini merupakan suatu teknik untuk memisahkan komponen yang kecil dan tidak diinginkan atau suatu zat pengotor dari suatu larutan dengan menggunakan difusi pasif dan selektif oleh membran semi permeable. Kemudian dari proses dialisis tersebut kita kemudian
memasuki tahap pemurnian enzim selulase, di mana dialisis itu dilakukan dengan kantong dialisis. Kemudian kita bisa mengamati bahwa pada tahapan pemurnian sederhana enzim selulase ini dapat dilihat bahwa setiap tahapan menunjukkan bahwa enzim selulase itu menjadi semakin murni pada setiap tahapannya. Jadi ketika pemurnian ini dilakukan berkali-kali, maka enzim ini akan semakin murni, yang mana ditunjukkan dengan kadar protein yang berada di dalam enzim tersebut mengalami penurunan. Jadi penurunan kadar protein itu malah menunjukkan protein itu dari enzim selulase itu akan sudah terpisah sehingga menjadi semakin murni. Nah, karena enzim dapat bekerja tanpa adanya gangguan dari pengotor lain, maka enzim tersebut dapat bekerja secara optimal dengan melalui proses purifikasi. Jadi kesimpulannya dari isolat bakteri ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam proses isolasi enzim dari bakteri selulitik OS16 ini dihasilkan 12 isolat, dan aktivitas terbesar itu berada pada isolat OS16 yang memiliki indeks selulitik terbesar, yaitu 11 dengan aktivitas enzim 0,045 U per mililiter. Enzim selulase isolat OS16 ini mempunyai aktivitas optimal pada pH 8 dengan temperatur 85 derajat Celcius seperti yang telah kita karakterisasi tadi. Sedangkan ekstrak kasar yang kita murnikan tadi itu memiliki aktivitas 0,045 U per mililiter dengan kadar protein 2,98 mg per mililiter. Dengan setelah dimurnikan itu mengalami peningkatan menjadi 0,154 U per mililiter dengan kadar protein 2,15 mg per mililiter. Jadi aktivitasnya itu setelah dimurnikan itu akan meningkat, sedangkan kadar proteinnya setelah dimurnikan itu akan menurun menjadi 2,15 mg per mililiter. Dan mungkin itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf bila saya melakukan presentasi ini secara mandiri dikarenakan waktu yang tidak sempat karena saya harus melakukan perjalanan sehingga tidak mungkin jika melakukan presentasi secara bersama. Namun untuk teman-teman saya itu akan melakukan presentasi secara bersama. Dan mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada saya melalui link atau nomor di bawah nanti yang akan saya share atau saya sertakan pada PPT yang saya kumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. I think enough and thank you for your attention. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.